Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, adakah belum tahu engkau Muhammad? Annallaha, sesungguhnya Allah iku yuliju, memasukkan siapa Allah? Al-laila, pada waktu malam, dimasukkan finnahari, di dalam siang, sehingga lebih panjang siangnya. Wa yuliju, dan memasukkan siapa Allah an-nahara, pada waktu siang, dimasukkan fil-laili, di waktu malam, sehingga panjang malamnya. Wasakhara, dan memerintahkan siapa Allah asyamsa, pada matahari, wal qamara, dan rembulan. Kullun, masing-masing dari matahari dan bulan, iku yajri, berjalan apa kullun, ila ajalin, sampai ajal, waktu musamman, yang ditentukan, yaitu sampai hari kiamat. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, bima, dengan apa-apa, ta'maluna, yang mengerjakan kalian, iku khabirun, maha waspada. Apa kamu belum tahu Muhammad, bahwa Allah itu kuasa memasukkan malam ke dalam siang, sehingga siang lebih panjang daripada malam. Kadang siang 13 jam, malamnya 11 jam. Atau bahkan siang sampai 14 jam, malamnya 10 jam. Demikian juga Allah juga kuasa memasukkan siang ke dalam malam, sehingga lebih panjang malamnya. Malamnya lebih panjang, malamnya itu katakanlah 13 jam, siangnya 11 jam. Gitu. Bahkan kadang-kadang malamnya sampai 14 jam, siangnya 10 jam. Gitu. Jadi kadang panjang siangnya, kadang panjang malamnya. Itu Allah semua yang menjadikan. Di samping itu, wasakhara syamsa wal qamar, Allah lah yang memerintahkan matahari dan rembulan, sehingga manfaat untuk manusia. Dengan adanya matahari, rembulan, termasuk manfaatnya yang jelas kita rasakan. Dengan adanya matahari, kita siang hari bisa tampak jelas. Tanpa lampu pun kita bisa melihat dengan jelas, terang benderang. Yang bekerja di sawah tidak perlu menggunakan lampu, dan lain sebagainya. Rembulan, dengan rembulan juga ada manfaatnya, termasuk bisa menentukan tanggal, kalender, itu, dan lain sebagainya. Banyak manfaat rembulan dan matahari. Kullun yajri ila ajalin musamma, masing-masing dari matahari dan rembulan itu akan berjalan terus, beredar terus, sampai waktu yang sudah ditentukan, yaitu sampai hari kiamat. Kalau sudah kiamat, matahari dan bulan semua dilipat oleh Allah, sehingga tidak bersinar lagi, tidak beredar lagi. Wa annallaha bima ta'maluna khabir, dan apa kamu juga belum tahu Muhammad, bahwa Allah itu maha ngerti, maha waspada dengan semua apa yang kamu kerjakan. Bagi Allah, apa yang kamu kerjakan itu Allah tahu semua. Meskipun di kegelapan, pas mendung, gelap gulita, nggak ada orang lain yang melihat, itu Allah tahu semua. Allah tahu semua. Nah, ini termasuk ayat-ayat Allah. Jadi Allah itu maha kuasa memerintahkan
matahari, rembulan, juga memanjangkan siang, memanjangkan malam, itu kuasa. Zalika demikian itu Allah kuasa memanjangkan siang, malam, siang maupun malam, memerintahkan matahari, rembulan. Kemudian Allah juga tahu segalanya apa yang kamu kerjakan. Bi anallah, sebab sesungguhnya Allah, huwa dia Allah wal haqu, hak. Artinya wujud nyata. Allah itu wujud nyata. Itu Allah itu hak. Tidak kok hayalan, tidak. Allah itu nyata. Hak, betul-betul ada Allah itu. Maka Allah itu bisa. Nah, dengan melihat itu menunjukkan bahwa Allah itu nyata. Wa annama, dan sesungguhnya apa-apa yad'una, yang menyembah mereka orang-orang musyrik, bayanema min dunihi, dari selain Allah, iku al-batilu, barang batal. Sebaliknya, berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik itu adalah batal. Artinya batal bagaimana? Tidak mampu apa-apa. Bukan Tuhan, bukan zat yang mencipta. Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang batal, bukan Tuhan sebenarnya. Nah, cuma karena mereka mengikuti nenek moyangnya, akhirnya mereka menyembah berhala yang sudah disembah oleh nenek moyangnya itu. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, dan sebab sesungguhnya Allah, huwa dia Allah, iku al-aliyu, maha luhur, al-kabiru, lagi maha besar. Dan adanya Allah bisa begini itu sebab Allah itu maha luhur dan maha besar, sehingga bisa memerintahkan matahari, memerintahkan bulan, bisa membuat malam, siang lebih panjang daripada malamnya, malam lebih panjang daripada siangnya. Itu karena Allah itu maha luhur, maha besar, sehingga mampu segalanya. Alam taro, adakah belum melihat kamu Muhammad? Anal fulka, sesungguhnya perahu. Iku tajri, berjalan apa perahu. Fil bahri, di dalam lautan. Binikmatilah, sebab nikmatnya Allah. Sebab nikmatnya Allah. Liyuriakum, supaya menunjukkan siapa Allah, atau memperlihatkan siapa Allah, kum, pada kalian, min ayatihi, pada sebagian ayat-ayat Allah, bukti kekuasaan Allah. Apa kamu juga belum tahu Muhammad, bahwa perahu itu bisa berjalan di atas permukaan laut? Itu sebab nikmat Allah, sebab rahmat Allah, sebab izin Allah. Yaitu Allah meniupkan atau melepas angin. Karena dulu belum ada mesin. Sehingga perahu itu mengandalkan nikmat Allah, yaitu berupa angin. Itu sebab nikmat Allah itu. Tanpa adanya peparing izin dari Allah, nikmat Allah, perahu itu nggak bisa berjalan di atas laut. Akan diam di tempat, atau bahkan malah tenggelam di dalam laut. Nah, liyuriyakum min ayati, adanya perahu bisa berjalan itu, Allah ingin menunjukkan sebagian kekuasaannya kepada manusia, kepada kalian. Kepada kalian. Itulah kekuasaan Allah. Perahu yang demikian besar bisa berjalan. Itu karena kehendak Allah. Sehingga dengan naik perahu itu, kalian bisa berdagang antar pulau, mendapatkan keuntungan. Kemudian balik lagi, bisa membawa hasil dagangan kamu, entah itu beli barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari atau yang lain, sehingga kamu bisa merasakan betul-betul nikmat dari Allah. Nah, itu semua adalah bagian dari kekuasaan dari Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu, opola ayatin, ayat,
likulli sobarin, bagi tiap-tiap orang yang banyak sabarnya, syakurin, lagi banyak syukurnya. Kejadian seperti itu Allah menundukkan laut karena diarungi oleh perahu, ternyata perahu bisa berjalan di atas laut. Itu merupakan ayat Allah. Itu merupakan ayat Allah bagi orang yang banyak sabarnya dan banyak syukurnya. Artinya untuk orang iman. Kalau bagi orang iman itu termasuk ayat Allah. Ada bukti kekuasaan Allah. Nah, ini dari likulli sobarin syakur menunjukkan bahwa orang iman itu tidak bisa lepas dari dua sifat ini, yaitu sabar dan syukur. Orang iman itu pasti punya sifat ini. Sabar dalam mengerjakan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar mendapatkan cobaan atau musibah. Kemudian banyak syukurnya. Walaupun dapat nikmat sedikit ya tetap bersyukur dan sebagainya. Nah itu. Wa idza ghasyahum, dan ketika menutupi hum pada mereka orang-orang musyrik, apa maujun ombak, kadzulali sebagaimana naungan, yaitu sebagaimana mendung ataupun gunung saking besarnya. Da'au, maka berdoa mereka Allah, kepada Allah, mukhlisina, dengan memurnikan semua, lahu, bagi Allah, ad-dina, pada agama, maksudnya pada doa. Ketika orang-orang musyrik naik kapal, ternyata di tengah laut, di tengah samudra, datanglah ombak yang besar. Saking besarnya diumpamakan sebagaimana gunung ataupun sebagaimana mendung. Wah, mereka itu langsung berdoa kepada Allah dengan memurnikan doanya kepada Allah. Artinya bagaimana? Yang disebut-sebut itu hanya nama Allah saja. Berhala yang mereka sembah tidak terlintas sedikit pun dalam pikiran mereka. Yang disebut-sebut, yang dipanggil-panggil hanya Allah. Tapi falamma najahum, maka ketika telah menyelamatkan siapa Allah hum pada mereka, ilal barri, sampai daratan, faminhum, maka sebagian dari mereka, muqtasidun, orang yang sedang-sedang saja. Orang yang sedang-sedang saja. Begitu Allah sudah menyelamatkan mereka sampai di daratan, ternyata sebagian dari mereka ada orang yang sedang-sedang saja. Artinya tidak menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Tidak menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Yang tadinya kufur, ya kembali kufur lagi. Itu tidak menunjukkan rasa syukurnya. Atau kalau kebetulan dia ini orang iman, umpama ini, ketika sudah sampai di daratan, ya tidak menunjukkan rasa syukurnya, ya biasa-biasa saja. Itu dalam hal ibadah biasa-biasa saja, tidak menunjukkan rasa syukurnya, tidak ngepolkan ibadahnya lagi sebagai tanda syukurnya, itu tidak, biasa gitu saja. Wa ma yajhadu, dan tidak membantah bi ayatina, dengan ayat-ayatku Allah, illa, kecuali kullu khottarin, tiap-tiap orang yang banyak khianatnya, kafurin, lagi banyak kufurnya. Nah, tidak membantah pada ayat-ayatku kecuali orang yang banyak khianatnya dan banyak kufurnya. Termasuk ayat apa? Termasuk ayat bisa selamat dari bahayanya ombak. Nah, itu orang yang khianat kalau sampai membantah, termasuk mengatakan, wah ini karena kita selamat itu karena adanya Tuhan kita, si Lata, Uzza, Manata itu. Wah, kalau sudah demikian itu berarti khianat ini.
Khianat ini berarti. Khianat lagi banyak kufurnya. Padahal yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Waktu keadaan panik, bahaya yang dipanggil-panggil Allah. Begitu selamat, ternyata mereka membantah ayat Allah, termasuk membantah bahwa yang menyelamatkan adalah Allah. Nganggep yang menyelamatkan adalah berhala mereka. Ah, udah. Na'udzubillah min dzalik. Itu berarti hukumnya kufur sudah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, takwalah kalian, Rabbakum, pada Tuhan kalian. Ini khususnya orang-orang musyrik. Hai orang-orang musyrik, kalian takwalah kepada Allah. Perintahnya kerjakan, larangannya supaya dijauhi. Wakhsyaw, dan takutlah kalian, yauman, pada hari, la yajzi, yang tidak bisa membalas atau menolak atau menolong, sopo walidun, orang tua, anwaladi, dari anaknya, wala, dan tidak bisa membalas, sopo mauludun, seorang anak, huwa, dia anak, iku jazin, orang yang membalas, anwalidihi, dari orang tuanya, syai'an, pada sesuatu, artinya sedikit pun. Wahai manusia semua, khususnya orang-orang musyrik, kalian semua takwalah kepada Allah dan takutlah pada hari kiamat, di mana pada hari itu orang tua tidak bisa menolong anaknya, tidak bisa menolak azab dari anaknya. Demikian juga seorang anak juga tidak bisa membalas jasa orang tuanya, menyelamatkan orang tuanya, sedikit pun tidak bisa. Karena apa? Pada hari itu semua tersibukkan oleh kesibukan masing-masing, menyelamatkan dirinya sendiri, boro-boro menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan diri sendiri itu loh, itu sudah pekerjaan sendiri. Nah, itu. Maka menyelamatkan orang tuanya sendiri nggak mampu, orang tua menyelamatkan anaknya sendiri nggak mampu, apalagi menolong saudaranya lebih jauh lagi. Tambah nggak kepikiran sama sekali. Nah, kalian takutlah akan datangnya hari kiamat itu. Nah, bentuk takutnya bagaimana? Mempersiapkan diri, memperbanyak bekal, ibadah yang benar, amal yang banyak, dan lain sebagainya. Umpama sudah salah, segera bertaubat, banyak istighfar, cari pulian sebanyak-banyaknya. Gitu. Inna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah, termasuk janji kiamat, bangkit dari kubur, surga neraka, iku hakun, hak. Janji Allah itu pasti hak. Fala taghurrannakum, maka jangan menipu sungguh kum, pada kalian, opo al hayatud dunya, kehidupan dunia. Maka kalian jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia, sampai mengalahkan akhirat, lupa dengan mencari bekal untuk akhirat. Jangan sampai terpengaruh dunia. Apa nggak boleh cari dunia? Wajib. Cari dunia itu wajib. Tapi jangan sampai mengalahkan urusan agama, urusan ibadah, urusan akhirat. Bahwa kita nanti semua akan menghadap kepada Allah, akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Disitulah kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita. Dan setelah itu ada surga, ada neraka. Ini yang harus kita persiapkan. Maka jangan tertipu oleh dunia, mengejar dunia terus. Bangun tidur sampai tidur lagi, yang dipikir urusan dunia saja. Waktunya sholat lupa, waktunya ngaji lupa. Nah, waktunya sholat Jumat lupa. Waktunya baca Quran lupa, dan sebagainya. Wala yaghurrannakum, dan jangan menipu sungguh
atau mempengaruhi sungguh kum pada kalian billahi kepada Allah, dengan Allah sopo al-ghururu, orang-orang yang banyak menipunya, orang yang banyak menipunya, yaitu setan maksudnya. Dan kamu jangan sampai tertipu oleh godaan setan, bisikan setan, sehingga melupakan Allah. Contoh, setan membisiki, sudahlah kamu cari dunia saja. Nanti kalau sudah cari dunia banyak, bisa kamu gunakan untuk haji, umroh, dan sebagainya. Kelihatannya baik, kelihatannya. Tapi sebenarnya itu hanya godaan saja. Begitu dapat harta banyak, dibisiki lagi. Ngapain kamu haji, ngapain kamu umroh? Sekian hari kamu tinggalkan bisnis kamu, nanti hancur bisnis kamu. Sudah nggak jadi lagi, terus begitu. Nah, yang sudah salah dibisiki, sudahlah kamu, umur kamu masih panjang. Tobatnya nanti aja kalau sudah tua. Nah, sudah menunda-nunda tobat, menunda-nunda beramal baik, menunda-nunda sedekah, dan akhirnya sampai mati pun akhirnya sudah mati dalam keadaan tidak punya bekal untuk di akhirat nanti. Nah, itu namanya tertipu setan. Nah, itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, indau, di sisi Allah, ilmu sa'ah, ilmunya hari kiamat. Artinya yang tahu kapan kiamat itu terjadi, datangnya kapan, itu hanya Allah yang tahu. Selain Allah nggak ada yang tahu. Malaikat Jibril sekalipun nggak tahu. Nah. Wa yunazilu, dan menurunkan siapa Allah al-ghaitha pada hujan, dan Allah lah yang bisa menurunkan hujan. Hujan turun di mana saja, berapa waktunya, curah hujannya bagaimana, itu yang tahu hanya Allah. Manusia kadang hanya bisa memprediksi. Nah, memprediksi, memperkirakan, oh tanggal sekian yang hujan deras kira-kira di sini. Itu hanya perkiraan manusia, tapi yang tahu hanya Allah. Wa ya'lamu, dan tahu siapa Allah ma pada apa-apa fil arham, di dalam beberapa rahim. Dan Allah lah yang tahu bagaimana keadaan di dalam rahim itu. Janin itu nanti sempurna apa tidak, janin itu laki-laki apa perempuan, janin itu umurnya nanti berapa, janin itu apalagi ganteng apa tidak, cantik apa tidak, itu yang tahu hanya Allah. Nah, yang tahu hanya Allah. Manusia kadang hanya sepintas tapi nggak jelas. Contohnya di USG. Nah, di USG kelihatannya, wah ini perempuan ini. Nah, begitu lahir ternyata laki-laki. Ketika di USG, wah ini laki-laki ini. Begitu lahir ternyata perempuan. Nah, karena memang yang tahu hanya Allah. Nah, termasuk umur kandungan. Nah, akhirnya yang tahu hanya Allah. Manusia hanya memperkirakan. Wa mata dari, dan tidak tahu sapa nafsun diri, mada, apa sesuatu, taksibu, yang akan mengerjakan dia godan, besok. Dan seseorang itu tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok, itu nggak tahu. Bisanya merencanakan, oh besok saya pergi ke sana, besok saya akan mengerjakan ini, itu jadwal, rencana. Tapi hakikinya bagaimana, yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Wa mata dari, dan tidak tahu sapa nafsun diri, bi ayyi ardin, di mana bumi, tamu itu akan mati siapa diri. Dan seseorang tidak tahu di mana dia akan mati, termasuk waktunya. Waktunya kapan matinya, itu yang tahu hanya Allah. Nah, kadang-kadang kita berangan-angan umur kita panjang, tapi Allah berkehendak lain. Kadang-kadang kita ingin mati di kota suci Mekah. Nah, tapi Allah berkehendak lain. Nah, sampai pulang haji ternyata belum mati. Ternyata mati di rumah sakit. Nah, itu yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah.
Nah, bagi kita bukan nggak usah memikirkan kapan mati dan di mana matinya, tapi yang penting bagi kita yang lebih utama adalah memikirkan, menyiapkan bekal setelah mati itu. Gitu. Menyiapkan bekal, menyiapkan amalan, ibadah untuk sanggup bekal setelah mati nanti. Innallahnya Allah iku alimun maha tahu, khabirun lagi maha waspada. Allah itu maha tahu segalanya. Di mana orang tidak tahu, Allah tahu. Di mana umumnya manusia nggak tahu, Allah lah yang tahu. Nah, maka kita usaha sakpol kemampuan, karena kematian yang tahu hanya Allah. Yang kita kerjakan besok apa yang tahu hanya Allah. Kiamat kapan datangnya yang tahu hanya Allah. Maka yang kita pikirkan adalah mempersiapkan diri, yaitu memperbanyak amal ibadah untuk bekal setelah kematian. Sehingga kalau kita bekalnya banyak, sudah di akhirat nanti kita akan masuk surga, selamat dari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu pengertian ayat mutasyabihat kecuali hanya Allah. Tanzilul kitab, turunnya kitab Al-Quran, la raiba, yang tidak ada keraguan-raguan, fihi, di dalam kitab, iku mir rabbil alamin, dari Tuhan seluruh alam. Turunnya kitab Al-Quran yang isinya tidak perlu diragukan lagi, pasti benarnya, itu turunnya dari sisi Allah sana. Nah, dari sisi Allah sana, bukan dari yang lain. Kalau ada yang mengatakan itu dari setan atau buatan Muhammad, itu nggak benar, itu nggak benar. Atau tanzilul kitab, turunnya kitab Al-Quran, iku la raiba fih, tidak ada keraguan-raguan fihi, di dalam kitab, artinya di dalam turunnya, mir rabbil alamin, dari Tuhan seluruh alam. Turunnya Al-Quran itu tidak perlu diragukan lagi, pasti dari Allah, pasti dari Allah. Nah. Am yakuluna, adakah berkata mereka, orang-orang musyrik, iftarahu, telah membikin siapa Muhammad, hu, pada Al-Quran. Apakah orang kafir mengatakan begitu? Bahwa Muhammadlah yang membikin Quran. Apakah mereka berkata begitu? Dijawab oleh Allah, bal, bahkan, huwa, itu Al-Quran, al-haqqu haq, iku al-haqqu haq, mir rabbika, dari Tuhanmu Muhammad. Quran itu hak dari Tuhanmu Muhammad, bukan bikinan kamu. Nah, bukan bikinan kamu, bukan, itu hak dari Allah, kemudian diturunkan kepada kamu lewat malaikat Jibril. Tujuannya litungziro, agar menakut-nakuti kamu Muhammad, kauman, pada kaum, ma'atahum, yang tidak datang hum, pada mereka kaum, sopo, min nadhirin, orang yang menakut-nakuti, maksudnya seorang rasul, min qablika, dari sebelum engkau Muhammad, la'allahum, agar mereka, iku yahtadun, mendapat petunjuk mereka. Nah, adanya kamu diberi Al-Quran itu Muhammad, tujuannya supaya kamu menakut-nakuti, memberi nasihat kepada kaum, yaitu orang-orang Arab, yang sebelumnya belum pernah mendapatkan Rasul. Nah, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu nggak ada Rasul untuk orang Arab. Nggak ada Rasul untuk orang Arab. Rasul yang untuk orang Arab
setelah Nabi Isa, itu adalah Nabi Muhammad itu. Tujuannya apa mereka diberi Rasul? La'allahum yahtadun, supaya mereka, orang-orang Arab khususnya, itu bisa mendapatkan petunjuk. Bisa mendapatkan petunjuk, karena ada Rasul yang mengajak mereka untuk iman kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, ibadah kepada Allah, dibimbing oleh Rasul. Sehingga dengan bimbingan Rasul itu, Nabi Muhammad SAW itu, mereka mendapatkan petunjuk. Allahu Allahiku aladzi dzat, khalaqa yang telah menciptakan siapa zat, as-samawati pada beberapa langit, wal ardo dan pada bumi, wama dan apa-apa, dan menciptakan apa-apa, bainahuma di antara langit dan bumi, fi sittati ayyamin di dalam 6 hari. 6 hari. Tsumastawa kemudian menetap siapa Allah al arsy di atas arsy. Allah itu zat yang telah menciptakan langit, bumi, beserta isinya semua. Apa-apa yang ada di antara langit bumi, itu juga Allah yang menciptakan. Nah, dan semua itu manfaat untuk manusia. Nah, manfaat untuk manusia. Berapa hari Allah menciptakan semua tadi? Cukup 6 hari saja. Nah, mulai dari hari Ahad, yaitu hari Minggu, sampai hari Jumat. Nah, hari Ahad sampai hari Jumat. Setelah itu tsumastawa 'alal arsy, kemudian Allah menetap di arsy-nya sana. Nah, cara menetapnya bagaimana? Wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Nah, yang jelas Allah setelah menciptakan langit, bumi beserta isinya, kemudian Allah menetap di arsy sana. Malakum tidak ada bagi kalian min duni dari selain Allah, min waliyin orang yang mengasihi. Orang yang mengasihi. Artinya orang yang menolong urusan kamu. Nah, yang menolong urusan kamu, yang mengatur kamu, nggak ada. Selain Allah nggak ada. Termasuk yang menolong urusan keduniaan. Nah, menolak kemudorotan dari kamu, yang menyembuhkan ketika kamu sakit, itu hanya Allah, lainnya Allah nggak ada. Wala dan tidak ada syafi'in orang yang menolong, orang beri syafaat. Dan besok ketika di hadapan Allah, tidak ada yang bisa menolong kamu, memberi syafaat kepada kamu selain Allah. Jadi yang bisa memberi syafaat bisa hari kiamat itu hanya Allah. Nah, yang bisa menolong kamu hanya Allah. Afala tatadzakarun, adakah maka tidak mengambil peringatan kalian? Nah, alangkah baiknya kamu mengambil peringatan dengan diberi penjelasan seperti tadi. Kalau orang itu bisa berpikir, mestinya mau iman, tentu mau iman. Yudabiru mengatur siapa Allah atau meramut siapa Allah. Al-amro pada semua perkara. Allah itu mengatur pada semua perkara. Minas sama dari langit ilal ardi ke bumi. Diatur semua dari langit sana. Nah, termasuk Allah yang memberi nafkah, Allah yang memberi yang mengangkat derajatnya, merendahkan derajat, menjadikan orang kaya, menjadikan miskin. Itu Allah semua yang mengatur. Yang menyehatkan, dicoba sakit dan sebagainya, termasuk corona, sembuhnya bagaimana, itu nanti Allah yang mengatur semua. Tsumma ya'ruju, kemudian naik apa perkara, ilahi kepada Allah, fi yaumin di dalam hari, kana yang ada, opo miqdaruhu kira-kiranya hari, iku alfasanatin 1000 tahun. Mima dari apa-apa taudun yang menghitung kalian. Nah, setelah hari kiamat nanti,
Semua perkara itu naik ke hadapan Allah semua. Gitu. Kalau sebelum hari kiamat Allah mengatur, termasuk lewat malaikat. Nah, termasuk malaikat yang menggiring mendung, Allah ingin menghujani sana, malaikat yang diutus. Allah ingin mencabut nyawanya, malaikat yang diutus. Dan sebagainya. Tapi besok semua perkara itu semua kembali ke hadapan Allah langsung. Nah, Allah sendiri yang memegang perkara itu. Di mana hari kiamat itu hidupnya atau lamanya kira-kira 1000 tahun yang hari-hari dunia yang kamu hitung itu. Nah, satu hari pada hari kiamat adalah 1000 tahun dari waktu yang kamu hitung itu. Berarti hari kiamat itu panjang. Nah, panjang. Sehari sama dengan 1000 tahun dunia. Zalika demikian itu Allah yang menjadikan langit bumi, demikian itu Allah yang mengatur. Nah, iku alimul ghaib, zat Allah, zat yang mengetahui barang gaib, wasyadati, dan barang yang tampak, yang lahir. Al-Aziz, lagi maha perkasa, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Nah, semua tadi adalah Allah, pekerjaan Allah semua tadi. Nah, yang menjadikan adalah Allah semua. Zat yang mengetahui barang gaib dan barang yang lahir, yang perkasa lagi maha penyayang. Itu semua Allah semua. Nah, berala apa bisa seperti itu? Enggak mungkin bisa. Alladzi zat ahsana, memperbaiki siapa zat? Kulla syai'in, pada segala sesuatu, khalaqahu, yang telah menciptakan siapa Allah pada kulla syai'. Allah itu juga zat yang memperbaiki segala sesuatu yang Allah ciptakan. Nah, jadi diperbaiki oleh Allah. Manusia lahir lemah, terus diperbaiki sampai akhirnya kuat. Kuat, bisa jalan, bisa lari, bisa berpikir, bisa omong dan sebagainya. Wa bada, dan memulai siapa Allah khalqal insan, pada kejadian manusia, mintinin, dari tanah liat. Nah, Allah menjadikan manusia pertama kali adalah berasal dari tanah liat, yaitu Nabi Adam. Nah, tadinya tanah liat bisa berubah jadi manusia. Wah, itu kalau bukan Allah nggak bisa itu. Nggak bisa. Nah. Summa ja'ala, kemudian menjadikan siapa Allah? Kemudian menjadikan siapa Allah? Naslahu, pada anak turunnya Nabi Adam, dijadikan min sulalatin, dari ambilan. Dari ambilan. Min ma'in, dari sperma, makna aslinya air, mahinin, yang hina, maksudnya sperma. Nah, kemudian anak turunnya Nabi Adam oleh Allah dibikin dari spermanya bapak dan ibu yang diambil untuk dimasukkan ke dalam rahim. Itu anak turunnya Nabi Adam. Jadi anak turunnya Nabi Adam itu terbikin dari sperma yang diambil dari spermanya bapak dan ibu, ditempatkan di dalam rahim. Nah, itu anak turunnya Nabi Adam, termasuk kita. Itu yang mana asalnya air itu air hina. Karena apa? Nggak ada nilainya, bahkan menjijikkan. Nah, dijual ya nggak laku, jangankan dijual, dikasihkan orang itu nggak payu, nggak ada yang menerima. Nah, masih kalah dengan nilai telur ayam. Telur ayam itu, bibit ayam itu laris. Apalagi ada yang mau punya hajat itu, sudah laris. Itu kalau telur. Kalau cikal bakal manusia, air yang hina, nggak laku. Nah, itu Allah bisa menjadikan sebagai bahan dasar manusia. Nah, ini Allah luar biasa. Nah, summa sawwahu, kemudian menyempurnakan siapa Allah pada nasl, atau pada manusia.
Kemudian yang tadinya sperma itu oleh Allah disempurnakan. Tadinya sperma berubah jadi darah, darah kemudian berubah jadi daging, disempurnakan. Wa nafakha, dan meniup siapa Allah? Fihi, di dalam insan, min ruhi, dari rohnya Allah. Kemudian setelah cukup, Allah kemudian meniupkan rohnya ke dalam manusia itu, yaitu setelah 4 bulan. Nah, setelah 120 hari, Allah meniupkan rohnya ke dalam manusia yang ada di dalam rahim itu. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah, lakum, untuk kalian, as-sam'a, pada pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidata, dan hati. Kemudian Allah menjadikan untuk kamu pendengaran. Nah, ini yang berfungsi pertama kali setelah manusia lahir itu ya pendengaran itu. Nah, pendengaran itu berfungsi. Kemudian setelah itu jarak berapa lama baru Allah ngasih penglihatan sehingga bisa melihat. Waktu lahir matanya belum bisa untuk melihat. Ya, belum bisa untuk melihat, walaupun dikasih apa ya nggak bisa melihat. Gitu. Tapi begitu jarak berapa bulan, kemudian barulah matanya berfungsi, bisa melihat. Kata orang Jawa, dililing wis iso. Nah, karena bisa melihat. Kemudian wal afidata, dan hati. Kemudian Allah memberi hati, bisa berpikir, bisa mempertimbangkan, dan lain sebagainya. Itu setelah agak dewasa lagi. Kecil belum bisa berpikir. Kadang dikasih kotoran ayam sama roti, pilih kotoran ayam, karena hatinya belum berfungsi. Hatinya belum berfungsi. Yang berfungsi baru penglihatan dan pendengaran, tapi hati belum bisa berfungsi. Tapi setelah agak besar baru berfungsi. Wah, ini kotoran ayam nih, saya nggak mau ini. Wah, ini kotor ini, saya pilih rotinya. Lama-lama bisa ngeliat, oh itu tak cantik itu, oh itu kurang cantik. Nah, oh itu apa namanya baik, ini jelek. Itu bisa berpikir. Itu berarti afidah. Nah, hatinya berfungsi. Oh ini manfaat, ini nggak manfaat. Oh kalau saya bertindak begini nanti membahayakan orang lain. Kalau saya bertindak, oh manfaat untuk orang lain, bisa mempertimbangkan. Nah, hati berfungsi. Namun qalilan, sedikit, matashkurun, apa-apa yang bersyukur kalian. Meskipun sudah dikasih nikmat seperti itu, umumnya kalian kurang bersyukur. Bersyukurnya hanya sedikit. Nah itu. Nah, kita usahakan banyak bersyukur, banyak membaca tahmid dan sebagainya. Wa qalu, dan berkata mereka orang-orang musyrik, termasuk Ubay bin Khalaf waktu itu. Isi ucapan aida dolalna, adakah ketika telah hilang kami? Artinya ketika sudah mati. Fil ardi, di dalam bumi. Inna, adakah sesungguhnya kami? Ikula fi kholkin, niscaya di dalam kejadian makhluk jadidin, yang baru. Nah, orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu diwakili oleh Ubay bin Khalaf ngomong, aida dolalna fil ardi inna fi kholkin jadid. Nah, apakah ketika kami sudah mati, sudah dikubur di dalam tanah, sudah busuk, masa kami akan dibangkitkan lagi menjadi makhluk yang baru? Wah, nggak mungkin ini. Nah, ini bertanya tapi nada menghina. Apa ya mungkin? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kalau dalam ayat lain malah hayhata, hayhata. Jauh. Hayhata lima tu'atun. Jauh dari apa yang dijanjikan pada kamu itu jauh. Nggak mungkin terjadi. Nah, itu pendapat orang-orang kafir. Bal, bahkan mereka orang-orang musyrik biliko irobim, dengan ketemu Tuhan mereka, iku kafirun, orang-orang yang kufur. Oleh Allah dijawab, mereka itu sama kufur kepada ketemu akhirat, ketemu Allah, itu mereka kufur, mengkufuri hari bangkit dari kubur. Sehingga ya
Pertanyaannya macam-macam. Mosok kalau sudah mati kita akan dibangkitkan lagi? Nggak mungkin, nggak mungkin. Nah itu berarti mereka mengkufuri ketemu Allah, tidak percaya akan datangnya hari kiamat. Kul, katakan Muhammad, ya tawafakum, akan mematikan kum pada kalian. Sopo malakul maut, malaikat mati. Malaikat mati, siapa maksudnya? Malaikat Israel, yaitu malaikat yang diserai untuk mencabut nyawa. Alladzi, yang wukila, telah diserai siapa malaikat, bikum, dengan kalian. Nah, katakan Muhammad pada mereka, kalian semua itu akan dicabut nyawa kalian oleh malaikat Israel yang sudah diserai oleh Allah untuk mencabut nyawa kamu. Kalau kamu nggak mau iman ya terserah, tapi ingatlah bahwa kamu akan dimatikan oleh malaikat. Tsumma ila rabbikum, kemudian Tuhan kalian, tsumma ila rabbikum, kemudian pada Tuhan kalian, ikut turjaun, akan dikembalikan kalian. Kemudian nanti kamu akan dikembalikan ke hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan kamu, untuk menerima balasan amalan kamu. Maka supaya lebih dijaga betul bahwa mati itu datangnya sewaktu-waktu. Kamu itu akan dimatikan oleh malaikat yang sudah diserai oleh Allah. Kalau sudah mati, kamu nanti akan dikembalikan ke hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan. Kalau kamu nggak mau iman, ya sudah, resiko untuk kamu nanti pasti dimasukkan neraka. Walau taro, dan seandainya melihat kamu Muhammad, ketika al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa, artinya orang-orang musyrik, iku nakisu ru'usihim, orang-orang yang menundukkan kepala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, maka la ra'aita amron azima. Seandainya kamu melihat Muhammad ketika orang-orang musyrik di sisi Allah nanti pada hari kiamat sama menundukkan kepala mereka, maka kamu akan melihat perkara yang besar. Karena apa? Nggak sesuai dengan kesombongan mereka waktu di dunia. Ketika di dunia mereka sombong, mereka mengingkari hari kiamat, mereka nggak percaya adanya bangkit dari kubur. Wah, kelihatannya mereka congkak, sombong. Tapi begitu di hadapan Allah, mereka nanti sama menundukkan kepala mereka. Menundukkan kepala mereka, kesombongannya hilang sama sekali. Nah, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, telah melihat kami, wasami'na, dan telah mendengar kami, farji'na, maka mengembalikanlah engkau na pada kami, yaitu mengembalikan ke dunia lagi, na'mal, maka akan beramal kami, solihan, pada amalan yang baik. Inna, sesungguhnya kami, iku mukinun, orang-orang yang yakin. Orang-orang yang yakin. Mereka berkata, ya Allah, sekarang kami sudah melihat sendiri, ya Allah, kami sudah mendengar sendiri. Ternyata kiamat benar, ya Allah. Ternyata kiamat terjadi, ternyata bangkit dari kubur, ternyata benar, ya Allah. Kami sudah melihat dengan mata, ya, mendengar bagaimana suara orang yang bangkit dari kubur. Kami sudah mendengar langsung, ya Allah. Maka kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Kami akan beramal yang baik. Kami sekarang yakin, ya Allah, bahwa kiamat itu benar, kiamat itu hak. Kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Nah, tapi apa ya bisa? Tentunya tidak bisa. Kalau orang Jawa bilang, opo ya iso, ora iso. Ora iso. Tidak bisa. Nah, jangankan akhirat ke dunia. Sama-sama di dunia, jalannya masih ada. Itu pun nggak bisa kembali kok. Contohnya, anak sudah keluar dari rahim, lahir ke dunia,
dikembalikan ke dalam rahim saja. Dikembalikan ke dalam rahim, nggak bisa kok. Padahal ibunya masih, anaknya ya ada di situ, jalannya ya masih ada. Itu saja nggak bisa kembali, apalagi sudah sampai dari kiamat nanti. Mau kembali ke dunia, dunia sudah nggak ada. Nah, bagaimana bisa kembali? Nah, jauh nggak bisa kembali lagi. Nah, itulah penyesalan mereka. Mereka menyesal tapi sudah di akhirat. Nah, akhirnya bagaimana? Ya sudah, mereka tinggal menerima balasan, tinggal menerima siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Walau syi'na, dan seandainya menghendaki aku Allah, la ataina, niscaya memberi aku, kulla nafsin, pada tiap-tiap diri, hudaha, pada hidayahnya diri. Walakin, tetapinya, hakko, telah hak opo al-qaulu, firman, dawuh, mini, dariku Allah. Isinya firman, isinya ketentuan, la amla anna, niscaya memenuhi sungguh aku Allah, jahannama, pada neraka jahanam, minal jinnati, dari golongan jin, wan nasi, dan manusia, ajmain, kesemuanya. Nah, seandainya aku menghendaki bisa memberi hidayah kepada semua orang, bisa. Nah, seandainya aku mau, bisa saja memberi hidayah kepada setiap manusia. Semua jadi orang iman semua, bisa. Wong hidayah yang punya Allah, yang bisa memberi hanya Allah. Allah ingin memberi hidayah pada semua manusia saat jagat ini, bisa. Tapi sudah kedahuluan ketentuan dari Allah. Sudah kedahuluan ketentuan dari Allah, yaitu apa? La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jahannam akan aku penuhi sungguh dari golongan jin maupun manusia semua. Ini menunjukkan bahwa mayoritas jin dan manusia adalah menjadi penghuni neraka jahanam. Yang iman lebih sedikit daripada yang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita melihat firman Allah seperti ini, ngeri. Dan kita harus kewalan syukur hidup sekali diberi hidayah oleh Allah, bisa menetapi agama Islam yang hak. Ini harus dijaga betul, jangan sampai lepas dari diri kita. Apapun godaannya, apapun cobaannya, jangan sampai lepas, jangan sampai meninggalkan hidayah Allah. Harus tetap dalam hidayah Allah sampai husnul khotimah. Fadzuku, maka merasakanlah kalian, orang-orang musyrik, mujrimun tadi, bima nasitum, sebab telah melupakan kalian. Sebab apa-apa yang telah melupakan kalian, liqa ayaumikum, pada ketemunya hari kalian, hadza, yang ini, yaitu hari kiamat. Nah, sekarang kalian silahkan merasakan siksaan, sebab kalian sudah melupakan hari kiamat ini, hari bangkit dari kubur ini. Sekarang silahkan kamu merasakan siksaan. Kamu dulu telah berfoya-foya, memperbanyak urusan dunia sampai melupakan akhirat, melupakan hari kiamat. Sekarang sudah, rasakanlah siksaan ini. Inna, sesungguhnya aku Allah, iku nasinaku, melupakan aku, kum, pada kalian. Artinya melupakan ya, aku tinggalkan kamu di dalam neraka. Wadzuku, dan merasakanlah kalian adzabal khuldi, pada siksaan yang kekal. Bima kuntum, sebab apa-apa yang ada kalian, iku ta'malun, beramal kalian. Aku sekarang melupakan kalian,
Artinya aku akan meninggalkan kalian di dalam neraka, nggak akan saya tolong. Sekarang silahkan kamu rasakan siksaan yang kekal sebab amalan kamu sendiri. Sebab amalan kamu yang telah berbuat maksiat, syirik, melupakan hari kiamat dan sebagainya. Udah silahkan sekarang rasakan siksaan yang kekal ini. Kalau sudah demikian terus gimana coba? Na'udzubillah min dzalik. Nah, berat, getun, menyesal selamanya, nggak ada habisnya. Innama yu'minu, sesungguhnya iman, bi ayatina, dengan ayat-ayatku Allah, sopo alladzina, orang-orang, idza dzukiru, ketika telah disebutkan mereka, artinya diingatkan mereka, biha, dengan ayat, kharru, maka jatuh mereka artinya tunduk mereka, sujadan, dengan sujud-sujud semua. Nah, orang Jawa bilang halih sujud. Nah, dalam keadaan sujud. Wasabbahu, dan mensucikan mereka, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka. Dengan memuji Tuhan mereka. Wahum, dan mereka iku la yastakbirun, tidak sombong mereka. Nah, yang mau iman terhadap ayatku hanyalah orang-orang yang ketika diingatkan dengan ayat itu, dibacakan ayat-ayat itu, mereka jatuh dalam keadaan sujud, tunduk terhadap ayat-ayat Allah. Gitu. Di samping tunduk terhadap ayat itu, mereka mensucikan dengan memuji kepada Allah. Subhanallah ya bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah ya bihamdi. Terus begitu. Itu yang mau iman terhadap ayat-ayatku. Kalau orang-orang musyrik dibacakan ayat, malah dikatakan asatirul awalin, dikatakan sihir, dikatakan wah bikinan Muhammad dan sebagainya. Tapi kalau orang yang iman, udah dibacakan ayat itu langsung tunduk, membaca tasbih, tahmid, gitu. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong, tidak menolak. Diperintah apa dalam ayat itu, mereka kerjakan. Dilarang apa dalam ayat itu oleh Allah, dihindari semua, dijauhi semua larangan Allah. Nah, semoga kita termasuk golongan ini. Amin. Tata jafa, merenggangkan, opo junubum, beberapa lambung mereka, anil madoji, dari tempat tidur. Lambung mereka ketika malam itu merenggangkan dari tempat tidur. Maksudnya mereka ketika malam mau bangun malam, sholat malam, qiyamul lail. Yada'una, sama berdoa mereka atau beribadah mereka, Rabbahum, pada Tuhan mereka, khaufan, dengan keadaan khawatir, takut terhadap murka Allah, wa tama'an, dan berharap pada rahmat Allah, surga Allah. Itu. Jadi malam hari mereka bangun untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat, doa, dengan diliputi rasa khawatir terhadap murka Allah dan berharap pada rahmat Allah. Jadi bangun malam ini sifat orang iman. Sifat orang iman ya mau bangun malam, doa malam, qiyamul lail, meskipun hanya 3 rakaat atau bahkan mungkin 1 rakaat, hanya witir saja. Nah, kalau pas bulan Ramadan ya minimal 11 rakaat lah. Wa mimma, dan sebagian dari apa-apa, razaqnahum, yang memberi rezeki aku Allah hum, pada mereka, iku yungfikun, sama menginfakkan mereka. Dan sifat orang iman itu, mereka mau menginfakkan sebagian rezeki yang sudah aku berikan. Itu sudah menjadi sifat orang iman. Di samping mau sholat,
tunduk patuh kepada ayat-ayat Allah, mau bangun malam, sholat lail, juga mau menginfakkan sebagian rezeki yang sudah Allah berikan. Fala ta'lamu, maka tidak tahu sopo nafsun diri ma pada apa-apa ukhfiya yang disamarkan apa ma lahum untuk mereka, bayane ma jelasnya ma min qurrati ayun dari kesenangan mata, artinya kenikmatan-kenikmatan di surga, jazaan sebagai pembalasan, bima dengan apa-apa, kanu yang telah ada mereka, iku ya'malun beramal mereka, mengerjakan mereka. Nah, kalau orang-orang itu sudah menetapi sifat-sifat di atas, maka hasilnya adalah surga. Allah akan membalas dengan surga. Nah, surga itu bagaimana? Keadaan surga itu bagaimana? Tidak ada diri yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu kenikmatan-kenikmatan yang disamarkan, yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka nanti. Kalau dalam sebuah hadis disebutkan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nah, aku menyiapkan nikmat untuk hamba-hambaku yang solih, di mana nikmat itu belum ada mata yang melihat, belum ada telinga yang mendengar, dan belum ada hati yang membersihkan, kerentek, belum ada hati manusia yang mengkerentekkan nikmat itu. Saking hebatnya nikmat di surga. Nah, itu semua sebagai pembalasan sebab amal mereka. Mereka di dunia mau tunduk kepada ayat-ayat Allah, apa perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi. Mereka juga sholat lail, mereka juga mau infak, sodakoh, zakat, dan sebagainya. Nah, maka di akhiratnya oleh Allah dibalas dengan surga. Afaman, adakah maka orang, karena yang ada dia iku mukminan orang iman, iku kaman sebagaimana orang, karena yang ada dia iku fasikon orang yang fasik. Orang yang fasik artinya orang yang keluar dari ketaatan, yakhrujuna anit ta'ah, atau yakhruju anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Apakah orang iman itu sama dengan orang yang tidak iman, tidak mau taat? Jawabnya, la yastawun, tidak sama mereka. Mereka tidak sama antara yang iman dengan yang fasik, jelas tidak sama. Kalau orang iman itu mau taat, tunduk patuh kepada ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah. Kalau orang fasik itu tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada ayat-ayat Allah. Ya, akhirnya ya karena tidak sama, sifatnya tidak sama, akibatnya juga tidak sama. Nah, bagaimana akibatnya? Amalladzina, adapun orang-orang amanu yang telah iman mereka, wa amilu dan telah beramal mereka, as-sholihati pada beberapa amalan yang baik, falahum maka bagi mereka jannatul ma'wa, surga yang tetap, artinya surga yang kekal. Nuzulan sebagai tempat atau sebagai persediaan, bima sebab apa-apa, kanu yang telah ada mereka, iku ya'malun beramal mereka. Nah, ini bagaimana akibatnya orang yang iman?
Orang-orang yang di dunianya mau iman dan beramal solih, maka mereka mendapatkan surga yang tetap, surga yang kekal selama-lamanya. Nuzulan bimakanu ya'malun, itu sebagai tempat mereka atau persediaan bagi mereka, fasilitas bagi mereka sebab amal mereka. Itu. Semoga kita termasuk golongan ini. Amin. Wa ammal ladzina, adapun orang-orang fasaku yang fasik mereka, artinya tidak mau taat, fama'wahum, maka tempat mereka iku annaru, neraka. Kullama aradu, ketika menghendaki mereka, ayah ruju, untuk keluar mereka, minha, dari neraka, u'idu, maka dikembalikan mereka, fiha, di dalam neraka. Wakila, dan dikatakan, lahum, pada mereka, apa yang dikatakan? Dzuku, merasakanlah kalian, adzaban nar, pada siksa neraka, alladzi, yang kuntum, telah ada kalian, bihi, dengan siksa neraka iku, tukadzibun, mendustakan kalian. Nah, adapun orang-orang yang fasik, akibat mereka adalah disiapkan neraka. Tempat mereka adalah neraka. Itu orang-orang fasik. Ketika di dunia nggak mau taat, nggak mau tunduk, patuh kepada ayat-ayat Allah, perintahnya tidak dikerjakan, larangannya bahkan diterjang. Sudah, kalau sudah demikian, tempat mereka adalah di neraka. Kalau sudah masuk di neraka, mereka tidak bisa keluar dari neraka lagi. Nah, ketika mereka menghendaki untuk keluar dari neraka, maka dikembalikan lagi ke dalam neraka. Sudah, nggak bisa keluar. Walaupun mereka itu gagah, tenaganya kuat, di neraka nggak bisa. Keluar dari neraka nggak bisa. Wa qila lahum dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka. Rasakanlah siksa neraka yang dulu kamu dustakan, yang dulu kamu ingkari, yang dulu kamu enggak percaya. Nah, sekarang rasakanlah siksa neraka ini, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Nah, kekal di dalamnya. Nggak ada batasan waktu, nggak ada yang menolong, nggak ada hari libur, tidak ada pengurangan hukuman, sudah selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat orang yang fasik. Amin. Demikian pengajian yang bisa kami sampaikan. Ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita kaji ini Allah paring menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semua, dan menjadi pahala untuk kita semua. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.